Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kelompok saya akan membahas materi mengenai geometri 3 dimensi. Nah, sebelum saya membahas lebih jauh mengenai materi geometri 3 dimensi ini, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Kami dari kelompok 3, yang pertama ada Dini Kusduiratri Pascakerihi, yang kedua saya sendiri Dwi Rafida Santi Masangleki, yang ketiga ada Febronia Apolonia Langobelen, yang keempat ada Patricia Visita Inalajar, yang kelima ada Siprina Maxilla Relam, yang keenam Tamar Sisiliana Rakaha, dan yang ketujuh Yuniati Elizabeth Kono. Next. Ya, bangun ruang dan unsur-unsurnya. Di sini bisa dilihat terdapat gambar kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Bidang B, C, G, F disebut sisi. Sisi adalah sekat atau perbatasan bagian dalam dan bagian luar dari suatu bangun ruang. Unsur-unsur bangun ruang lainnya adalah rusuk dan titik sudut. Contoh rusuk adalah ruas garis AB. Ya, AB ini bisa disebut dengan rusuk. Rusuk merupakan perpotongan dua bidang sisi pada bangun ruang, sehingga rusuk akan berupa ruas garis. Unsur lainnya adalah titik sudut yang merupakan perpotongan tiga bidang atau perpotongan tiga rusuk atau lebih. Next. Ya, selanjutnya luas dan volume bangun ruang. Sebelum kita masuk kepada pembahasan lebih lanjut, tentu kita akan bertanya bagaimana cara mencari luas permukaan balok, atau ada berapa kubus satuan yang digunakan untuk menyusunnya, atau bagaimana cara mencari volume balok. Nah, untuk pembahasan lebih lanjutnya, teman saya yang akan menjelaskan. Nah, teman-teman, di sini kita perhatikan balok A, B, C, D, E, F, G yang disusun dari kubus-kubus satuan berikut. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau kubus itu merupakan bentuk khusus dari balok. Di mana panjangnya itu sama dengan lebar dan sama dengan tinggi dan sama dengan alas. Nah, alas adalah ukuran rusuk kubus tersebut, sehingga didapat bahwa luas dari permukaan sebuah kubus itu sama dengan 6 kali alas kali alas. Nah, dan volume dari kubus itu sama dengan alas kali alas kali alas, atau A dipangkatkan 3. Nah, berdasarkan gambar yang di atas ini, kita dapat menyimpulkan bahwa jika ukuran panjang, lebar, dan tinggi suatu balok berturut-turut adalah P, L, dan T serta A itu adalah luas alas balok. Maka luas permukaan dan volume balok tersebut adalah, luas permukaan balok itu 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Sedangkan volumenya itu sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, atau luas permukaan dari alas balok itu dikali dengan tinggi. Yang berikut kita akan mencari luas dari permukaan prisma. Nah, luas dari permukaan prisma itu sendiri didapat dari menjumlahkan luas atas dan luas sisi tegaknya itu. Nah, perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar sebuah balok yang sudah dibelah menjadi 2 prisma tegak segitiga siku-siku yang sama. Sehingga volume dari prisma itu adalah volume dari separuh volume balok. Jadi, volume dari prisma tegak segitiga siku-siku adalah 1/2 panjang kali lebar kali tinggi, atau 1/2 panjang kali lebar dikali dengan tinggi, atau sama dengan luas permukaan balok dikali dengan tinggi. Nah, teman-teman, coba kita perhatikan gambar ini. Nah, ini adalah 2 bangun ruang yang memiliki volume yang sama, di mana alas dan tingginya itu sama. Dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa rumus volume prisma tegak segitiga itu dapat digunakan juga untuk prisma
miring segi N. Jadi rumus volume prisma yang dapat adalah A kali T, di mana A itu merupakan luas alas prisma dan T itu sendiri adalah tinggi dari prisma itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tabung. Tabung atau silinder adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 2 lingkaran, yang ini, dan juga oleh 2 bentuk lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Nah, tabung ini memiliki 3 sisi dan 2 rusuk. Oke, kita perhatikan pada gambar di samping ini. Itu kita dapat membayangkan bahwa tabung ini merupakan gabungan N buah tak hingga prisma tegak segitiga. Nah, sehingga kita dapat merumuskan volume prisma karena di sini terdapat prisma tegak segitiga. Maka kita dapat menggunakan atau menganalogikan untuk menentukan volume daripada tabung ini. Nah, dengan demikian kita dapat merumuskan volume tabung. Volume tabung itu sama dengan A dikali T, di mana A adalah alas tabung dan T adalah tinggi tabung. Atau volume tabung sama dengan Pi dikali R dikali R dikali T, di mana Pi ini nilai ketetapannya yaitu 3,14 atau 22/7, dan R adalah jari-jari alas tabung, dan T adalah tinggi dari tabung. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang luas permukaan tabung. Nah, luas permukaan tabung ini kita dapat mencarinya terlebih dahulu dari luas alas. Nah, luas alas itu sama juga dengan luas atas. Di mana luas atas itu rumusnya luas atas sama dengan Pi dikali R dikali R. Nah, yang pertama kita harus mencari luas selimut tabung yang berbentuk persegi panjang, di mana P atau panjang sama dengan 2 dikali Pi dikali R. Dan untuk L atau lebarnya sama dengan tinggi tabung. Nah, dengan demikian kita dapat mendapatkan suatu rumus untuk luas permukaan tabung, di mana luas permukaan tabung sama dengan 2 Pi R kuadrat ditambah dengan 2 Pi RT. Nah, di mana Pi itu adalah ketetapan suatu nilai yaitu 3,14 atau 22/7, dan R adalah jari-jari alas tabung, dan T adalah tinggi-tinggi tabung. Terima kasih. Gambar di samping ini menunjukkan prisma ABC DEF yang lalu dibelah menjadi 35 segitiga, yaitu 5A DEF, EACB, dan ACEF. Perhatikan 5A DEF dan 5EACB. Karena luas segitiga DEF sama dengan luas segitiga ABC atau luas sisi alas dan atas prisma, dan tinggi kedua limas adalah sama, maka dapat disimpulkan bahwa volume limas ADF sama dengan volume limas EACB. Selanjutnya, perhatikan limas ABCE dan limas ACEG. Karena luas segitiga CBE sama dengan luas segitiga CEF atau setengah dari segi 4 CBEF, dan tinggi kedua limas adalah sama, maka volume limas ABCE sama dengan volume limas ACEG. Kesimpulan akhirnya adalah volume limas ADEF, EACB, dan ACEF adalah sama. Dengan demikian, didapat bentuk umum volume limas segitiga adalah 3 dari volume prisma sama dengan 31 AT. Dengan cara yang sama, pada pengembangan rumus volume prisma tadi, di mana 5 segi N dapat dijadikan 5 segitiga, maka didapat rumus volume limas adalah volume limas sama dengan 3
1 dikali A dikali T, di mana A adalah luas alas limas dan T adalah tingginya. Dengan menganggap bahwa alas kerucut merupakan segi N dengan N mendekati tak hingga, sehingga dapat diturunkan volume kerucut berikut. Volume kerucut sama dengan 3/3 kali Pi kali R kuadrat kali T, di mana R adalah jari-jari alas kerucut dan T adalah tingginya. Gambar di atas menunjukkan kerucut dan jaring-jarinya. Kita perhatikan bahwa R adalah jari-jari lingkaran alas, S adalah panjang apotema atau garis pelukis kerucut, dan alfa adalah ukuran sudut pusat juring. Nah, kita perhatikan juga bahwa panjang busur AB pada jaring-jarinya adalah sama dengan keliling lingkaran alas kerucut. Maka didapat keliling lingkaran alas sama dengan 2πr sama dengan panjang busur AB sama dengan alfa derajat per 360 derajat kali ps, sehingga didapat alfa sama dengan R per S kali 360 derajat. Nah, karena luas lingkaran dengan jari-jari S adalah 2πs, sehingga didapat luas juring ACB yang merupakan selimut kerucut adalah R per S PSS sama dengan PRS. Di samping itu, luas lingkaran alas adalah PRR, sehingga didapat rumus luas permukaan kerucut berikut. Luas permukaan kerucut sama dengan PRS tambah PR kuadrat sama dengan PR kali S tambah T, di mana R adalah jari-jari lingkaran alas kerucut dan S adalah panjang apotemanya. Selanjutnya di bagian ini kita ada lihat 3 gambar. Yang pertama itu gambar bola dengan jari-jari R, yang kedua tabung dengan tingginya itu adalah 2R, dan setengah bola. Nah, di sini kita bisa lihat setelah kita menarik garis putus-putus dari bola yang utuh ke setengah bola yang melewati tabung, kita perhatikan bagian tabung yang ini. Nah, ini sama dengan setengah bola yang ini. Nah, jadi bagian tabung yang ini sama dengan bagian setengah bola yang ini. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa volume dari tabung itu sama dengan 3 kali volume setengah bola. Jadi volume setengah bola sama dengan 1/3 kali volume tabung, sama dengan volume tabung itu kan Pi R kuadrat dikali tinggi. Jadi volume setengah bola itu sama dengan 1/3 dikali Pi R kuadrat dikali tinggi, sama dengan 1/3 dikali Pi R kuadrat dikali tingginya. Tinggi dari tabung ini kan tadi kita sudah tentukan adalah 2R. Nah, maka volume setengah bola adalah 2/3 Pi R kuadrat. Maka karena volume setengah bola itu 2/3 Pi R kuadrat, jadi kalau volume bola yang utuh itu adalah 2 dikali 2/3 Pi R kuadrat sama dengan 4/3 Pi R kuadrat, dengan R-nya itu adalah jari-jari bola. Selanjutnya kita perhatikan gambar bola di samping ini. Yang di dalam ini adalah ada sebuah gambar kerucut. Nah, kita bisa membayangkan volume bola ini adalah hasil penjumlahan tak hingga dari kerucut-kerucut kecil, yang tinggi dari kerucut-kerucut kecil ini adalah jari-jari dari bola yang ini, dan puncak dari kerucut ini adalah pusat dari bola. Nah, kita bisa menentukan volume bola dengan menggambar kerucut-kerucut kecil yang lainnya. Jadi kita akan gambar kerucut kecil lainnya ini seperti begini sampai dia kerucutnya itu sampai di sebelah sini. Nah, kita bisa menyimpulkan volume kerucut itu kan 1/3 dikali alas dikali tinggi. Tingginya ini kita sudah lihat di atas adalah jari-jari dari bola, jadi sama dengan 1/3 dikali alas dikali R. Nah,
Sehingga kita dapat menentukan volume bola itu adalah 1/3 dikali alas dari kerucut pertama ditambah 1 dikali tinggi ditambah 1/3 kali alas dari kerucut kedua dikali tinggi, dan seterusnya sampai 1/3 dikali alas dari kerucut yang kerucut ke N dikali tinggi. Nah, di sini A1 tambah A2 ditambah A3 ditambah A4 dan seterusnya sampai AN itu senilai dengan luas permukaan bola. Maka kita dapat memanipulasi sebagai berikut. 4/3 dikali pi R kuadrat sama dengan 1/3 R dari luas permukaan bola. Nah, luas permukaan bola yang dimaksud itu adalah 4 pi R pangkat 3. Jadi luas permukaan bola yang kita dapat adalah 4 pi R kuadrat dengan R adalah jari-jari bola. Nah, yang berikutnya adalah hubungan antar unsur-unsur dalam bangun ruang. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa unsur-unsur dalam bangun ruang itu terdiri dari titik, garis, dan bidang. Nah, perhatikan gambar kubus di sebelah ini. Yang pertama, titik B itu terletak pada garis AB, atau garis AB itu melalui titik B. Sedangkan titik B ini tidak terletak pada garis HG, atau garis HG ini tidak melalui titik B. Sebaliknya, titik D itu berada di antara bidang ABCD, atau bidang ABCD ini melalui titik D. Sedangkan titik D yang ini tidak terletak pada bidang BCGF, atau bidang BCGF tidak melalui titik D. Nah, yang berikutnya ada 5 macam hubungan antara 3 bidang. Nah, yang pertama yaitu ketiga bidang sejajar. Nah, ketiga bidang itu sejajar. Ketiga bidang tidak ada yang memiliki garis atau titik-titik persekutuan. Nah, dari ketiga bidang ini yaitu bidang U, bidang V, dan bidang W, mereka bertiga sejajar dan tidak ada garis atau titik-titik persekutuan. Yang berikutnya adalah dua bidang sejajar dipotong bidang ketiga. Nah, di sini ada dua bidang yang sejajar yaitu bidang U dan bidang V, lalu dipotong oleh bidang yang ketiga yaitu bidang W. Nah, pada gambar ini bidang U dan V ini sejajar, lalu dipotong oleh bidang W sehingga garis potongnya yaitu adalah UW dan VW, dan kedua garis potong itu juga sejajar. Yang ketiga adalah ketiga bidang berpotongan pada satu garis. Nah, di gambar yang ini, pada gambar ini ketiga bidang berpotongan pada satu garis sehingga UV, UW, dan WV itu sama. Yang berikutnya adalah ketiga bidang berpotongan pada tiga garis yang sejajar. Ini ketiga bidang berpotongan pada garis yang sejajar, yaitu UV sejajar dengan UW dan sejajar juga dengan VW. Nah, yang berikutnya yang terakhir, yang kelima, ketiga bidang berpotongan pada sebuah titik, yaitu UW, lalu UV, dan juga VW itu berpotongan pada satu titik, yaitu yang ini. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami tentang geometri dimensi 3. Semoga bermanfaat. Terima kasih.